Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bintang Ekasan Putra dengan NIM 24OSP055. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem panel surya off-grid untuk rumah tinggal. Data awal untuk kunci desain sistem. Dalam konteks desain sistem merujuk pada informasi fundamental dan persyaratan esensial yang harus dipahami dengan jelas sebelum proses desain sistem dimulai. Beberapa data awal kunci yang diperlukan meliputi: 1. Audit beban listrik, menghitung total kebutuhan energi harian berdasarkan semua peralatan listrik yang digunakan. 2. Arah pemasangan, menentukan arah panel surya seperti sudut kemiringan dan analis bayangan. Yang ketiga, jumlah panel surya, menghitung jumlah panel surya yang akan digunakan. 4. Peak Sun Horse, yang disingkat menjadi PSH, mengukur jumlah radiasi matahari puncak yang setara di lokasi pemasangan rata-rata di Indonesia 4-5 jam per hari. Yang kelima, charge controller, memilih charger controller yang baik untuk mengatur aliran listrik. Yang terakhir, seizing inverter. System of grid memerlukan pendekatan seizing inverter yang berbeda karena harus mampu menangani beban puncak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi audit energi rumah. Perhitungan konsumsi energi harian WH untuk rumah minimalis dengan margin keamanan 10-20% untuk rugi sistem. Di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja dan daya dan berapa jam dan energinya. Yang pertama, lampu LED 11 unit, daya 10 watt, digunakan 8 jam per hari, energi 880. Yang kedua, kulkas, daya 120 watt, digunakan 24 jam per hari dengan energi 609. Yang ketiga, rice cooker 400 daya, digunakan 1 jam per hari dengan energi 400 Wh. Yang keempat, kipas angin 2 unit dengan daya 100 watt dan digunakan 8 jam per hari dengan energi 1600. Dan yang terakhir, TV 100 daya watt, digunakan 2 jam per hari dengan energi 200 Wh. Total konsumsi harian 3.689 Wh atau 3,7 kWh per hari dengan margin 20% untuk efisiensi sistem kebutuhan menjadi 4 kWh per hari. Di sini cara menghitung daya arai PV dan jumlah panel. Perhitungan daya arai PARAI, daya arai yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi harian dengan mempertimbangkan PSH dan efisiensi total sistem. Caranya adalah PARAI sama dengan E harian atau PSH dikali N total. E harian sama dengan 2269 Wh, PSH 4 jam, efisiensi total 0,75, nilai konservatif. PARAI sama dengan 2269 tanda kurung 4 dikali 0,75 sama dengan 756 Wp, dibulatkan menjadi 1000 Wp atau 1 kWp. Menentukan jumlah modul menggunakan modul standar 200 Wp. P modul untuk mencapai target 1000 Wp. P target. Jumlah modul sama dengan P target dibagi P modul, jumlah modul 1000 Wp dibagi 200 Wp sama dengan 5 panel surya. Dan selanjutnya, Peak Sun Horse atau disingkat menjadi PSH. Definisi Peak Sun Horse adalah istilah yang menyatakan jumlah jam per hari di mana intensitas radiasi matahari setara dengan intensitas maksimum 1000 watt. Rata-rata PSH harian di Indonesia umumnya berkisar antara 4 hingga 5 jam per hari. Beberapa sumber menyebutkan rata-rata PSH adalah 4,8 jam. Implementasi PSH digunakan untuk menentukan kapasitas dan konfigurasi susunan panel surya yang dibutuhkan untuk mencapai produksi energi yang diinginkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam dengan NIM 24 OSP 043. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya faktor efisiensi dan rugi-rugi sistem PLTS. Efisiensi total yang digunakan untuk mengantisipasi kerugian daya di dunia nyata. Efisiensi inverter. Inverter mengubah daya DC ke AC dengan efisiensi tipikal 95%. Kotoran atau debu, akumulasi debu dapat mengurangi output daya hingga 5-10%. Suhu temperatur atau temperatur loss, suhu tropis menurunkan efisiensi panel sekitar 0,4% per derajat Celcius di atas 25 derajat Celcius. Dan resistansi kabel, rugi-rugi resistif pada kabel DC diminimalkan dengan penampang kabel yang tepat. Kemudian arah pemasangan panel surya yang optimal. Yang pertama, hambatan cahaya. Pastikan tidak ada bayangan yang menghalangi panel, terutama antara jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Yang kedua, arah pemasangan. Di dekat Khatulistiwa atau Indonesia, arah ideal adalah menghadap utara atau selatan. Yang ketiga, sudut inklinasi ideal. Sudut kemiringan 10 derajat hingga 15 derajat mempermudah membersihkan dan drainase air hujan. Selanjutnya, sizing inverter untuk sistem off-grid. Ukuran inverter harus didasarkan pada beban maksimum sesaat, termasuk daya puncak peralatan bermotor. Menurut data 2200, daya kontinu total 2260 watt. Total daya jika semua peralatan menyala bersamaan, dan daya puncak 2700 watt ketika daya kontinu plus daya puncak tertinggi. Dan kapasitas kontinu inverter yaitu di angka 2960 watt. Daya kontinu total plus faktor keamanan 25%. Selanjutnya, charge controller. Pentingnya teknologi MPPT. Charge controller mengatur aliran listrik dari panel ke baterai, mencegah overcharging dan memaksimalkan efisiensi. MPPT atau yang disingkat Maximum Power Point Tracking lebih efisien daripada PWM. Ini sangat penting untuk sistem atau iklim berawan, memastikan pengembalian investasi terbaik. Pemilihan tegangan sistem DC. Yang pertama, 12 volt untuk sistem sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 500 watt. Yang kedua, 24 volt untuk sistem menengah, yaitu 500 hingga 1500 watt. Dan yang ketiga, 48 volt, pilihan optimal untuk sistem yang lebih besar daripada 1 kW karena efisiensi tinggi, arus rendah, dan kabel lebih murah. Selanjutnya, metodologi dan perhitungan sizing baterai. Sizing baterai adalah aspek paling kritis dalam sistem off-grid, menentukan keandalan pasokan listrik saat tidak ada matahari. Adapun rumus kapasitas baterai AH, yaitu C baterai sama dengan E harian dikali hari otonomi, per V sistem dikali depth of discharge dikali baterai. Hari otonomi, jumlah hari cadangan, misalnya 5 hari. Depth of discharge, presentasi energi yang boleh dikeluarkan, 80% atau 0,8. Efisiensi round trip, kerugian saat pengisian ataupun pengosongan, 95% atau 0,595. Perhitungan akhir, C sama dengan 2394 watt dikali 5 hari dibagi 48 volt dikali 0,8 dikali 0,95. C sama dengan 11.745 per 36,48. Rekomendasi, pilih baterai 48 volt 158 Ah untuk margin keamanan 21%. Terima kasih, itu tadi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.